Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Terungkap Rachel Fenya mengaku bayar 40 juta rupiah biar tidak dikarantina. Wow, 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 wow. Selebgram Rachel Fenya mengungkap soal dirinya yang kabur dari karantina. Salah satunya menyebut bahwa dirinya membayar sejumlah uang agar tidak dikarantina. Ya, ia mengakui harus merogoh kocek 40 juta rupiah agar tidak melakukan karantina sepulangnya dari Amerika Serikat. Dari penuturan di persidangan, Rachel menyatakan bahwa uang itu diberikan kepada seorang oknum bernama Ovelina yang juga menjadi terdakwa dalam perkara kasus pelanggaran karantina kesehatan di PN Tangerang, Jumat 10 Desember. Saya membayar 40 juta rupiah dan uangnya sudah dikembalikan ke saya, waktu itu diserahkan ke Ovelina, kata Rachel V yang dikutip dari media online. Terdakwa Valina kemudian membagi uang 40 juta rupiah itu pada anggota TNI AU yang membantu meloloskan Rachel Fenya. Oknum TNI AU tersebut mendapat bagian RP yaitu 30 juta rupiah dan ditransfer lewat rekening adiknya, Kania. Kania yang kaget rekeningnya mendapat transferan uang sejumlah 30 juta rupiah langsung mengembalikan pada Ovelina. Ya, dalam proses pelarian itu, setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Rachel Fenya dijemput menuju Wisma Atlet dengan alibi menjalani karantina. Belum sempat masuk ke Wisma Atlet, janda dua anak itu telah ditunggu oknum TNI AU dan diantar pulang ke rumahnya. Dari bis, saya sampai ke Wisma Atlet, saya langsung pulang, saat itu tidak sempat mendaftar dan didata, kata Rachel Fenya. Kaburnya Rachel Fenya itu ada dua orang lainnya dari Wisma Atlet yang awalnya terungkap dari curhatan seorang warganet di media sosial. Beberapa hari setelahnya, pihak Kodam Jaya membenarkannya. Kaburnya Rachel Fenya dan dua orang lainnya itu ya dari Wisma Atlet awalnya terungkap dari curhatan seorang warganet di media sosial. Rachel Fenya dalam beberapa kesempatan akhirnya mengakui apa yang dilakukan itu sebuah kesalahan. Dia beralasan tak menyelesaikan karantina usai pulang dari Amerika Serikat karena tidak nyaman menjalani proses itu ya. Jadi alasannya cuma gara-gara nggak nyaman ya para pemirsa, dan sebenarnya ya itu ya memang resiko dari luar negeri harus karantina. Nyaman nggak nyaman itu urusan belakangan. Sebenarnya seperti itu karena yang diperhatikan adalah bagaimana agar bisa tidak menularkan ya bagi orang lain ya, atau ya itu namanya dikarantina supaya tidak misalnya membawa virus, tidak menularkan kepada orang lain. Gunanya seperti kata karena kita masih dalam keadaan genting. Nah, ini mengagetkan karena cukup banyak ya, 40 juta rupiah supaya lolos dari karantina, dan itu diakui sendiri oleh Rachel Fenya ya. Nah, di situ ya para pemirsa ya, mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini ya. Banyak ya, 40 juta. 40 juta. Kalau mungkin yang lain ya lebih milih untuk di karantina daripada membayar 40 juta. 40 juta terus viral, akhirnya tidak bisa juga karena terungkap dan ditangkap. Akhirnya menjalani sidang proses seperti ini ya. Tapi di balik ini semua ya mudah-mudahan pandemi cepat berakhir sehingga tidak ada karantina-karantina lagi ya. Dan ya inilah, ya ini bagaimana kita melihat ya bahwa memang hukum harus ditegakkan bagi siapapun ya. Bagi ya, orang punya duit atau nggak punya duit ya tetap sama semua ya. PMI pekerja migran Indonesia pun dari luar negeri ketika di Indonesia pun dikarantina ya. Siapapun itu jalan-jalan ke luar negeri sampai Indonesia ya dikarantina. Nah, itu makanya harus saja budget tambahan untuk karantina ya, karena memang apa namanya harus ya siap di karantina. Capek-capek pengen pulang di rumah ya harus karantina dulu. Ya itu demi kemaslahatan bersama ya para pemirsa. Bukan masalah nyaman tidak nyaman ya, karena ya seperti itu namanya aturan kekarantinaan kesehatan ya. Ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita sehat semua. Dan buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan ke luar negeri, jangan lupa ketika ke dalam negeri peraturannya misalnya harus karantina ya tetap harus ditaati ya. Itu yang menjadi pelajaran kita bersama. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.